Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah-perintahnya dan sekaligus menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir, dan lebih khusus tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masih membahas huruf yang ketiga dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf mim. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa huruf mim ini adalah simbol kuburan. Jadi simbol kuburan atau pintu masuk ke alam kubur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan beberapa gambaran mengenai alam kubur. Kali ini kita akan lanjut seperti yang terakhir saya sampaikan, bahwa di antara gambaran alam kubur itu, bahwasanya di alam kubur itu kita juga diuji, kita juga ujian. Ya, kita ujian semester istilahnya. Kalau kita di perkuliahan kita ujian semester. Ya, ujiannya sama dengan ya ketika hidup dikasih pertanyaan. Nah, kalau di alam kubur, pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Jadi ini kita perlu ketahui, kita perlu pahami sehingga kita ada persiapan. Nah, kita ada persiapan. Nah, cuma di sini kita berikan pemahaman bahwa persiapan yang dimaksud di sini bukan persiapan hafalan. Ya, bukan persiapan hafalan. Jadi setelah kita mengetahui nanti apa saja pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kemudian itu kita hafal mati. Itu bukan seperti itu. Sebentar kita akan jelaskan lebih mendalam ini. Yang jelas, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu diceritakan dengan hadis yang sangat panjang mengenai pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu
Jadi ketika seorang hamba itu sudah diletakkan di dalam kuburnya, maka dua malaikat datang, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Fayujulisani. Kemudian dua malaikat ini duduk, ya, duduk di samping jenazah ini. Fayaqulani lahu. Lalu kedua malaikat ini bertanya kepada mayit ini. Perlu diketahui bahwa setelah seluruh pengantar sudah kembali masing-masing ke rumahnya, dan ketika akan datang malaikat Munkar dan Nakir, maka itu disebutkan dalam hadis, itu kita punya roh dikembalikan lagi. Jadi kita dihidupkan lagi. Jadi kita hidup kembali. Cuma memang kehidupan kita berbeda, kehidupan duniawi. Yang jelas kita hidup kembali. Ya, lalu malaikat bertanya, karena kita sudah hidup, lalu malaikat bertanya. Pertanyaan pertama, Marrabbuka, siapa Tuhan? Fayaqulu, lalu sang jenazah ini menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kita hafal-hafal ini, Pak. Jadi Tuhanku itu adalah Allah. Fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat ini bertanya lagi. Pertanyaan kedua, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, lalu si jenazah ini menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya lagi. Pertanyaan ketiganya, ma hadzal rajulu alladhi bu'itsa fikum, apakah siapa laki-laki ini? Jadi di situ digambarkan sosok, ya, sosok siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu? Fayaqulu, lalu jenazah ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, lalu dilanjutkan lagi pertanyaannya Munkar dan Nakir, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu itu bahwa itu adalah Rasulullah? Fayaqulu, lalu dia menjawab, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya membaca kitab Allah, lalu saya mempercayai, lalu saya benarkan. Fayunadi mudarim fis sama. Setelah dijawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini, maka ada seruan dari langit. Jadi ada seruan itu. Anta sadaqa abdi. Semua jawaban hambaku itu tadi itu benar. Fa'arishuhu minal jannah. Maka berilah dia hamparan dari surga. Berilah dia karpet dari surga. Ya, jadi kenapa itu? Karpet dari surga ini tidak seberapa. Karpet dari surga itu cuma kalau kita tidak bisa dibayangkan sih. Jadi kita tidak bisa bayangkan itu seperti apa, karena disebutkan oleh Nabi kalau bicara surga, kalau kita bicara surga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatratun fil qalb. Ya, surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi apa yang sudah dilihat oleh mata harus dibuka itu surga. Jadi kita tidak bisa bayangkan seperti apa itu karpet. Jangan pernah dibayangkan karpet mungkin tebal sekali. Enggak. Itu tidak tahu Allah alam. Wala udhunun sami, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi kalau kita ada dengar-dengar indah-indah, mungkin ini suara dari surga kah? Bukan. Wala khatratun fil qalb, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Seperti kita bayangkan, oh kayak begini surga. Oh enggak itu. Ya. Tapi bahasa hadisnya, ya itu dikasih karpet itu, karpet dari surga. Artinya ini sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman. Ya. Wa albisuhu minal jannah, dan kasih dia pakaian kebesaran dari surga. Baru di kuburan Pak, sudah dapat kehormatan dari Allah. Jadi ini hadis pertama ini, potongan hadis pertama ini untuk orang beriman ini diceritakan. Setelah diberikan karpet dari surga, dikasih pakaian kebesaran kehormatan dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan langsung dibukakan pintu surga. Subhanallah, ini orang beriman Pak itu. Ya, wallahu a'lam seperti apa gambarannya itu. Ya, ini kan baru dikubur kan? Baru ini kan di alam kubur, ini baru di alam barzakh. Tapi kenapa Nabi sudah sebutkan bahwa ya ketika mereka orang-orang beriman ini mampu menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir, maka diperintahkan bahwa buka untuknya pintu surga. Ada yang mengatakan bukan berarti di sini sudah disuruh masuk. Enggak. Bahasanya kan bukakan pintu surga, dibuka saja. Seandainya bahasanya suruh masuk surga, berarti langsung masuk surga. Artinya apa? Ini tandanya bahwa orang beriman itu di alam kubur sudah ada jaminan surga. Itu maksudnya. Bukan berarti dibukakan langsung masuk surga, enggak. Kemudian dilanjutkan lagi. Qala, dalam keadaan nyaman seperti itu, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Ya, sudah dikasih karpet, sudah dikasih pakaian yang sangat indah. Kemudian sudah diberikan berita gembira. Nanti kamu lewat di situ, di pintu surga. Kemudian suasana alam kubur orang beriman itu luar biasa harumnya. Luar biasa harumnya. Kemudian wa yubsahu lahu fi qabrihi mudda basari, dan kuburannya itu diluaskan sampai ujung pandangan, sampai pandangan ujung. Artinya betapa luasnya itu. Ya. Jadi kalau kita memandang berapa kilometer ujungnya, di situ sudah luasnya. Subhanallah. Itulah orang-orang beriman. Ya, akan diluaskan seluas pandangan. Ya, sejauh mana mata memandang, begitulah luasnya kita. Orang-orang beriman itu ketika berada di dalam kubur itu. Nah, dalam kondisi itu, dalam suasana yang luar biasa nyamannya ini, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah sosok seorang laki-laki hasanul wajhi, sangat tampan itu. Sangat tampan. Hasanus siyab, kemudian dia punya pakaian itu cantik, itu bagus itu. Ya. Tayyibur rih, dan
bangun wangi juga. Tempatnya sudah wangi, datang lagi laki-laki tampan, kemudian pakaian bagus dengan wangi yang luar biasa harumnya. Fayaqulu, maka si jenazah ini bertanya, laki-laki ini berkata kepada si jenazah itu, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah. Ini sudah kata-kata enak ini. Bergembiralah dengan kesenangan yang kamu sudah dapatkan hari ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang telah Allah janjikan itu. Allah kan sudah janji bahwa orang-orang beriman itu akan mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan kenikmatan, bukan hanya di surga, mulai di alam kubur itu. Inilah yang Allah janjikan. Fayaqulu lahu, ini si jenazah ini penasaran. Man anta? Siapa kamu? Tiba-tiba kamu datang ini. Ya, tiba-tiba kamu datang dengan penampilan yang luar biasa. Ya. Siapa kamu? Fawajhukal wajhi yujib bil khair. Itu kau punya muka itu, muka yang menggairahkan, itu artinya muka yang selalu mendatangkan kebaikan. Ya, muka yang selalu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, lalu laki-laki ini menjawab, ana amalukas salih. Saya ini adalah amal kebaikanmu. Sewaktu kamu hidup di dunia, kamu berbuat baik, berbuat amal kebaikan. Sayalah ini wujudnya ini. Subhanallah. Ya, maka berbahagialah kita, Pak. Kita berbahagia sekali ya, sampai saat ini kita masih istiqamah dengan keimanan kita itu. Kita istiqamah dengan salat, kita istiqamah dengan amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa di akhir bisa kita pertahankan ini. Ya, di akhir hayat kita itu. Ya, karena inilah fasilitas yang Allah berikan. Di alam kubur kita sudah dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Selanjutnya, bagaimana dengan orang kafir? Wa ya'tihi malakani, setelah jenazahnya diletakkan di kubur, lalu datanglah dua malaikat dan duduk di sampingnya, lalu ditanya, "Marabbuk?" Sama pertanyaannya. "Marabbuk?" Siapa Tuhan? Fayaqulu, lalu dia menjawab, "Hah? Itu bahasa hadisnya, Pak. Hah? Dia bingung. La adri. Saya tidak tahu. Ya. Lalu ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Lalu dia menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Ya, biar agamanya juga tidak tahu, nanti dia jawabannya itu. Lalu ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Fayaqulu, Dia lalu menjawab, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Sama tadi orang beriman. Orang kafir juga begini. Ada seruan dari langit. Ang kadzaba. Ya. Kamu pendusta. Ya. Jawabannya itu bohong. Ya. Fa'afrishu lahu minan nar. Lalu diperintahkanlah, kasih dia karpet dari neraka. Kalau tadi karpet dari surga. Jadi ketika tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya langsung diperintahkan untuk diambilkan karpet dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu neraka baginya.
Ya, jadi sudah ada gambarannya di situ bahwa ini masuk neraka ini. Fayati min kharriha wa sumumiha, maka datanglah kepadanya hawa panas. Kalau tadi kan orang beriman kan datang wangi-wangi, ya tak? Wangi yang sangat harum. Ya, tapi ini datang panas yang sangat, ya, datang panas itu. Langsung panas tempat itu. Langsung panas. Wa yudayyiqu alaihi, dan kuburannya itu disempitkan. Wa ya'tihi rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki qabihul wajhi, sangat jelek, ya, qabihus siyab, pakaiannya juga jelek, matinur rih, dan juga baunya yang sangat menyengat. Jadi orangnya jelek, ya, bajunya jelek, kemudian baunya juga bau yang sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'ak. Inilah, jadi kata laki-laki itu, inilah yang engkau dapatkan, inilah yang engkau dapatkan hasil dari perbuatan jelekmu. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad, dan inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga dijanjikan mereka akan mendapatkan tempat yang buruk nantinya. Seperti inilah gambarannya mulai di alam kubur itu. Lalu, ya, sang jenazah ini bertanya, man anta? Siapa kamu? Fawajahuka wajahu yaji'u bisyarr. Kau punya muka itu, muka yang selalu datangkan kejelekan itu. Lalu laki-laki ini menjawab, ana amalukal khabis. Saya ini amal burukmu sewaktu kamu hidup di dunia. Dan itulah yang akan menemani nanti sampai kiamat. Coba dibayangkan, Pak. Coba dibayangkan itu. Orangnya jelek, bajunya jelek, baunya busuk. Itulah nanti yang temani sampai hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Jangankan sampai hari kiamat. Ya, coba kita dibayangkan itu. Orangnya jelek, bajunya jelek, baunya busuk. Itulah nanti yang temani sampai hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Jangankan orang jelek, pakaiannya begitu, tapi yang paling kita tidak suka baunya. Kalau kita mungkin 1 jam mungkin masih tahan, tapi kalau sudah 2 jam 3 jam kita sudah tidak perlulah yang bau sekali. Ya, bau keringat saja. Karena ada juga kalau sudah keringat itu sudah keluar bau-bau tidak sedap. Ya, itu kita tidak bisa lama di sini. Ya, bagaimana kalau di alam kubur? Sekali lagi, ya, beruntunglah kita karena kita masih tetap istiqomah dengan keimanan. Nah, dari hadis ini cuma 3 saja pertanyaan. Tapi ternyata ini ada dikutip sebuah kitab. Ini saya ambil dalam kitab
Ya, misalnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya, dari Syarah Aqidatul Awwam. Jadi ada yang kami pelajari di pondok itu. Jadi Aqidatul Awwam, kitab tentang tauhid, tentang akidah. Nah, di syarahnya itu disebutkan bahwa ternyata pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu bukan cuma 3. Jadi ada riwayat yang lain yang menjelaskan bukan cuma 3. Ya, kalau mau dijumlahkan kata beliau itu ada 8. Ada 8. 3 kan sudah diketahui ya. Pertama apa tadi pertama? Marabbuk. Siapa Tuhan? Yang kedua, madinuk. Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka. Siapa nabimu? Ya. Kita sudah tahu ini jawabannya. Kemudian pertanyaan keempat, ma qiblatuka. Apa kiblat? Apa jawabannya, Pak? Ya, Ka'bah kiblatnya. Kiblatku adalah Ka'bah. Pertanyaan kelima, man ikhwatuk. Siapa saudaramu? Ya, siapa saudaramu? Jawabannya kaum muslimin dan muslimat ikhwati. Jadi seluruh umat Islam itu adalah saudara. Pertanyaan keenam, ma imamuka. Siapa imammu? Apa jawabannya? Ustaz Abdul Rahman? Oh, bukan. Ya. Jadi apa jawabannya? Ma imamuka. Apa imammu? Siapa imammu? Ya. Jawabannya Al-Quran. Jadi apa imammu? Al-Quran imami. Al-Quran itu adalah imam. Yang ketujuh, ma minhajuka. Apa jalan hidupmu? Itu juga ada pertanyaan. Ma minhajuka. Apa jalan hidupmu? Maka jawabannya as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah. Jalan hidupku adalah sunnah Rasulullah. Kemudian pertanyaan ke-8, ma amaluka. Apa amalmu? Apa amalmu? Disebutkan oleh beliau, ya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya itu, ya, qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa asaddaq. Saya membaca Al-Quran. Jadi apa amalmu? Apa aktivitasmu selama engkau hidup di dunia? Saya membaca Al-Quran, saya percayai dan saya benar. Itu jawabannya, Pak. Dari 7 ini mana yang sulit, Pak? Mana yang sulit jawabannya? Sebenarnya bagi orang beriman itu tidak ada yang sulit. Dan ini, Pak, tidak perlu kita hafal mati. Sebab nanti yang akan menjawab ini adalah amal kita. Dan dikatakan oleh ulama, semua pertanyaan ini, 8 pertanyaan ini sebenarnya itu terjawab ketika kita hidup di dunia ini, ya, istiqamah dengan salat 5 waktu sampai kita meninggal. Jadi kalau kita istiqamah dengan salat 5 waktu sampai kita meninggal, aman sudah 8 pertanyaan, aman. Sekarang kita buktikan. Pertanyaan pertama, marbuka. Setiap kali kita salat, itu kita membaca Allahu Akbar. Dijawab oleh salat. 5 waktu salat, 5 waktu, berapa kali kita takbir itu? Berapa kali kita sebut
kata Allah itu. Jadi kalau kita menghitung, ya kurang lebih kalau tidak salah 68 kali. Sehari semalam minimal kita sebut Allahu Akbar itu 68 kali. Dan itulah nanti jawaban kita di alam. Ya, makanya istiqomah dengan salat. Kemudian yang kedua, madinuka. Apa agamamu? Maka itu juga terjawab dalam sholat. Di mana? Di mana itu? Hanya umat Islam saja yang mewajibkan sholat. Maka secara otomatis orang yang sholat pasti bisa jawab apa agama. Karena tidak ada agama yang mewajibkan sholat kecuali hanya Islam. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah, itu sudah terjawab. Di dalam salat itu ada dua tempat kita sebut namanya nabi. Pertama ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sudah disebut namanya. Yang kedua ketika kita salawat, ya kan? Ketika tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita mau hitung berapa kali kita sebut Muhammad dalam 5 waktu saat itu, sehari semalam 25 kali. 25 kali kita sebut Muhammad. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma qiblatuka? Apa kiblat? Nah, jelas di dalam salat terjawab itu. Karena kita ini salat wajib hukumnya menghadap kiblat. Man ikhwatuka? Siapa saudara-saudaramu? Maka itu juga terjawab dengan salat, yaitu orang-orang yang rajin menunaikan salat, khususnya salat berjamaah di masjid. Ya, jadi kalau kita ini yang ahli jamaah ini, ini yang paling lancar nanti. Paling lancar kita ini bapak-bapak ini yang rajin paling lancar jawabannya ini. Ya, karena ini yang bisa dijawab yang rajin salat berjamaah. Kenapa? Karena masjid itu tempatnya orang-orang Islam berkumpul. Jadi kalau mau tahu siapa saudaranya di masjid. Kalau di pasar belum tentu, Pak. Di situ campuran. Kalau di masjid sudah pasti itu umat Islam. Kemudian ma imamuka? Siapa imam? Yaitu Al-Qur'an. Nah, di mana letaknya itu? Di dalam salat. Di dalam salat wajib hukumnya pertama kita baca surat Al-Fatih. Al-Fatih adalah bagian dari Al-Qur'an. Kemudian kita juga disunnahkan untuk membaca lagi baca Al-Quran. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surah. Itu juga bagian dari Al-Quran. Kemudian ma minhajuka? Apa jalan hidup? Yaitu as-sunnah. Di mana letaknya as-sunnah di dalam salat? Letaknya as-sunnah dalam salat itu bahwa kita ini salat itu berdasarkan sunnah Nabi. Al-Quran ini perlu dipahami. Al-Quran hanya memerintahkan salat, tetapi Al-Quran tidak mengajarkan bagaimana tata cara salat. Betul Pak ya? Tidak ada bilang begini cara sujud, begini cara rukuk, tidak ada. Tapi dengan adanya sunnah Nabi secara rinci mengajarkan tata cara salat. Nah, itulah jawabannya. Wa ma minhaju. Kemudian terakhir, ma amal. Apa amal? Ya, yaitu membaca Al-Quran, meyakini dan membenarkan.
Di mana letaknya dalam salat? Nah, tentu ya, kita ini salat karena perintah Allah dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kita percaya itu. Betul Pak ya? Tidak ada itu bilang begini cara sujud, begini cara rukuk, tidak ada. Tapi dengan adanya sunnah Nabi secara rinci mengajarkan tata cara sholat. Nah, itulah jawabannya. Wa ma min hadi. Kemudian terakhir, ma amal. Apa amal? Ya, yaitu membaca Al-Quran, meyakini dan membenarkan. Di mana letaknya dalam sholat? Nah, tentu ya, kita ini sholat karena perintah Allah dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kita percaya itu.